Ada yang main PUBG? Ganti peluru. Nah, ganti peluru. Ganti kita masukin tekanannya. Kalau misalnya recoil itu gini nih. Tuh, itu recoil sampai si paru-parunya ngembang lagi. Jadi nggak di tengah-tengah langsung kita tekan. Kan bisa jadi gini. Nah, nggak recoil kan tuh? Recoil tuh gini, tuh. Nah, itu recoil namanya. Jadi si paru-parunya ngembang lagi, lalu kita kasih tekanan lagi. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, kalau yang 156 itu maksudnya dari panggilan HP langsung 156 aja? Mana? Kode iPhone kita. Caranya? Misal di parkiran, lari ke information center. Oh, ke telepon yang di meja itu. Kan misalnya siapa namanya? Gasan. Tesan menemukan yang tadi pingsan di parkiran. Jadi bukan Tesan yang pergi telepon ke si kodlu itu. Jadi Tesan yang tadi dinyatain mood bagus. Kodlu di ruang misalnya di parkiran gitu kan. Ada yang tidak sadar gitu kan, telepon 156 gitu kan. Jadi nanti yang teleponnya bukan kamu, bukan AA ya. Yang teleponnya yang ngedenger kan minta bantuan dulunya juga, nanti yang membantu kamu telepon ke 156. Kalau di parkiran berarti kan yang ngedenger yang ngedenger kamu berteriak, dia pasti biasanya ke IC yang terdekat yang ada teleponnya, bukan telepon HP. Iya. Extension rumah sakit kan banyak. Iya. Nah itu salah satunya tim kodlunya kita teleponnya di 156 ya. Yep. Jadi harus ingat. Nanti kalau misalnya ada surveyor lagi pas akreditasi kodlu aja tidak tahu, kebangetan ya sama. Nanti kalau misalnya ada kejadian seperti itu, ada pingsan, oh kodlunya aja nggak tahu gimana mau nolong, nggak mungkin kita melakukan kompresi. Kalau misalnya melakukan selama 5 siklus itu nggak mungkin, belum tentu kalau misalnya pasiennya sadar. Kalau misalnya nggak sadar, nggak ada tim kodlu kan ada penanganan lebih lanjut, apakah nanti dia dapat obat apa ya Mas Bagus ya dari instruksi dokternya ya. Ini kan BHD itu bantuan hidup dasar untuk menolong pertolongan pertama sebelum si tim kodlunya datang gitu ya Kak. Ya. Itu. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Jadi respon time itu sangat penting ya. Jadi jangan ada panik dulu, jangan ada tanya dulu, ini gimana ya gitu. Apalagi ditinggalin. Pergi dulu gitu. Nanti bingung. Respon time itu penting. Kapan, seberapa cepat kalian menemukan korban, seberapa cepat kalian meminta bantuan, seberapa cepat tim kodlu datang, itu penting banget. Gitu. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak apa-apa, kita sambil diskusi sebelum nanti teman-teman ujian. Oke, jadi saya review lagi ya. Pertama, danger. Oke, amankan diri kita, amankan pasiennya, amankan lingkungannya. Lalu cek responnya. Udah dicek respon, minta bantuan. Setelah minta bantuan, kita pastikan ada atau tidaknya nadi sama nafasnya. Oke, udah pasti nih nadi sama nafasnya nggak ada, kita langsung ke kompresi. Gitu. Kita melakukan kompresi, alurnya jadi compression C, gitu ya. Lalu kita pastikan airway-nya, breathing, jadi CAB. Untuk memeriksa DR ABC, ya kan? Airway, breathing, ya kan? Kalau misalnya alur jadi RJP-nya jadi CAB, compression, airway, dan breathing. Oke? Itu untuk review alurnya. Itu yang penting untuk dipahami. Karena kalau misalnya nggak paham ketika nanti kejadian itu kan ini sistemnya darurat ya, gawat darurat, panik itu pasti, dan tenang itu harus. Oke, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Ada yang mau ditambahkan mungkin? Kan ini ada yang nanya, berarti saya nanya misalnya saya nanya ke teman-teman ya. Misal kita udah sesuai nih dari mulai pas 3A-nya udah dilakukan, minta bantuannya udah dilakukan, terus ya setelah itu cek nadi dan ternyata henti napas dan henti jantung, terus melakukan kompresi. Nah, ternyata kita sudah melakukan nih 5 siklus kompresi dan memberikan ventilasi sesuai teori. Kalau COVID ya tadi saya jelaskan tidak boleh melakukan ventilasi. Terus si tim kodlunya belum datang, apa yang dilakukan? Cek nadi lagi. Nah, pinter. Kamu perawat pasti. Kalau nadinya belum ada, diulang. Nah, kalau ada yang nanya gitu, jangan diam ya. Ya ikut saya sampai datang. Jangan gitu. Berarti setelah melakukan 5 kali
kompresi dan ventilasi. Ternyata si tim Poldu tapi nggak mungkin sih, biasanya sih udah datang dalam 3 kali biasanya. Kan itu Ruangannya di mana? ruangannya nggak ada ruangan kalau tim Poldu, karena di masing-masing ruangan itu mempunyai tim Poldu. Nggak mungkin dong, misalnya ruangan tim Poldunya di mana misal, kejadian di parkiran. Terusnya tim Poldu misalnya ruangan di belakang, kebayang nggak bakalan nyampe 5 menit neng. Jadi tim Poldu itu di tiap ruangan masing-masing ada petugasnya. Apakah dia nanti pemegang apanya A ya, beda-beda kan A. Nanti ada yang fokus ventilasi. Nanti dipikirkan biasanya gitu. Biasanya nanti ada suara Poldu sirine juga ada suaranya. Ya gitu mungkin nanti Mas Bagus masuk tim nggak? Belum. Oh belum. Biasanya sih tim itu ada 3 bulan sekali itu ada review untuk pelatihan untuk simulasi. Harusnya mas setiap bulan itu ada simulasi. Misalnya yang pingsannya bohongan, simulannya juga simulasi ya. Dilihat tuh tim Poldunya bener nggak datang sebelum 5 menit gitu. 2 menit harusnya datang, 3 menit lah harusnya. Nah udah ngerti ya kalau misalnya nanti setelah 5 siklus dilakukan ternyata tim Poldu nggak ada, terus yang ditanya apa yang dilakukan, jangan bilang diem ya, maksudnya didiemin, jangan dilakukan cek nadi lagi. Kalau misalnya belum teraba nadinya, belum ada ya lanjutkan sampai pasiennya sadar, sampai tim Poldunya datang. Kalau pasien nggak sadar-sadar, terus tim Poldunya nggak datang-datang gimana? Nggak mungkin. Enak berarti rumah sakit. Prestasinya palsu. Digotong aja ya. Nggak mungkin, kecuali di misalnya terjadi di hutan atau di mana ya, kita di pasar. Itu kan nggak mungkin tim kesehatan atau ambulan datangnya lama. Itu kan nanti tadi belum dijelaskan ya. Bantuan hidrosal atau kompresi tidak dilakukan lagi sampai pasien perawat kelelahan, petugasnya kelelahan belum itu. Jadi itu tadi kapan sih kompresi kita atau bantuan hidup dasar yang kita lakukan itu dihentikan. Jadi kita menghentikan kompresi itu tadi atau RJP itu kita hentikan ketika tim Poldu sudah datang atau ketika si pasiennya tiba-tiba respon nafas spontan, tubuh. Jadi ketika kita kompresi itu si pasiennya tuh tiba-tiba kayak gitu langsung berhenti tuh kompresinya, jangan diterusin lagi karena itu udah indikator kesadaran si korban itu. Lalu tadi yang udah 2 ya, atau sudah ada tanda-tanda kematian, itu lama banget itu prosesnya, itu setengah jam dari kita RJP baru ada tanda-tanda kematian biasanya. Atau yang terakhir ketika kita sebagai penolong sudah kelelahan, tim Poldunya nggak datang, tanda-tanda kematian udah ada, kita putus asa nih udah nggak ada yang buat ngegantiin lagi lah kompresinya juga. Kalau misalnya masih ada yang ngegantiin kompresi mah lanjutin aja. Tapi kalau misalnya kita udah mas sendiri, tim Poldunya nggak datang, udah ada tanda-tanda kematian, udah kelelahan, kitanya udah selesai. Gitu ya. Itu kurang lebih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Kalau misalkan dia ada nadi terus nggak ada nafas yang dilakukan? Nadinya ada, nafasnya nggak ada. Karena kita nggak punya alat bantuan nafas, kita pastikan nafasnya, jalur nafasnya aman, sama kita posisikan lebih enak. Kalau nadinya ada, berarti jantungnya masih berdetak dengan normal. Cuma nafasnya nggak ada, kemungkinannya ada sumbatan jalan nafas kah? Atau posisinya yang tertutup. Iya. Gitu. Jadi dia ngap habis maraton, jantungnya masih ada tapi nafasnya udah nggak ada, dia keselak minumannya misal gitu. Jadi kita pastiin dibuka jalan nafasnya, kita buka tadi, tekan dahi, angkat dagu, kita lihat ada material nggak yang nutupin jalan nafasnya. Siapa tahu lidahnya ke tali gitu, ada cilok, ada gawang, nggak tahu kan, kita lihat, pastiin. Kalau materialnya masih bisa di sekitar bagian luar mulut, bagian dalam tapi yang di sininya gigi gitu, kalau bisa kita ambil, tapi kalau misalnya nggak ada jangan dimasukin. Ya, jadi kalau misalnya tadi nadinya ada, nafasnya nggak ada, kita cari tahu kenapa nafasnya nggak ada. Siapa tahu ada sumbatan jalan nafas. Terus posisinya kalau misalnya telentang ini nggak enak, boleh posisi duduk atau posisi miring. Itu ya. Terus kalau
nafasnya ada, nadinya nggak ada? Nggak mungkin. Nggak mungkin nafas tanpa jantung. Nggak mungkin, oke? Yang banyak. Itu udah pasti pertanyaan selanjutnya tuh. Itu udah pasti pertanyaan selanjutnya tuh. Ya kan? Sebelum itu soalnya Mas Bagus kita sampai jam 12 Ya, sedangkan tes kan 2 orang masuk. Iya. Ini ada 27 berarti kan sekitar dibagi 22 kan lumayan. 5 menit. Sebelum keluar Apa kan habis ini keluar semua nanti dipanggil dua-dua sesuai absen datang aja ya. Pak, kalau misalkan pingsannya di tanjakan apa ke jalan miring, tetap harus di lantai yang rata gitu. Amankan. Yang penting tadi apa? Aman. Rata dan aman ketika kita melakukan Tekan. tekannya. Kalau misalnya miring, kan si ininya miring nih, ada naik, otomatis kita juga sebagai penolong miring kan. Nggak mungkin kita lurus sendiri. Yang penting ketika kita melakukan RJP posisinya nyaman begini, nggak begini. Iya. Rata. Sebelum keluar dan menghafal sih mencerna yang tadi dikatakan Abakus yang prakteknya, nggak ada yang mau nyoba praktek kedalamannya. Mau. Jangan banyak-banyak, berapa orang banyak-banyak mah nggak nyampe sore. Sok cobain dulu 5 Siapa? sampai 6 cm itu seberapa dalam sih? Gitu sok. Saya. Sok. Enggak. Cobaan. Pertamanya gimana? Ya tadi apa tuh? Bukan pertamanya dari mulai pasien ada yang pingsan nih ceritanya. Pak, ada pasien di parkiran, Pak. Tuh, nggak sadar katanya, Pak. Ya. Pak, gini dulu ya. Apa dulu sebelum Ini kan lingkungan. ngamankan lingkungan. main bapaknya supaya di batu kumaha. Bapaknya kami di atas batu kerikil main bapak. Oh iya guys, cari lihat dulu lingkungan, situasi, amankan diri, amankan lingkungan, lihat pasien posisinya begitu. Terus kita Itu perutnya kayak gitu. Katakan dulu. Iya banyak ya. terus kita deketin apakah ada ini, lalu Gimana responnya? Responnya langsung. responnya langsung pak bangun, Gak ada responnya. nggak ada responnya, kita cek. Nah, kan lupa. Ada respon, Ah, langsung minta bantuan. bantuan ya. Korblu ada pasien jatuh di Bukan parkiran, jatuh. pingsan ya, tidak melarikan diri di parkiran. Jatuh itu belum tentu Oh, pingsan. belum ya. Bisa aja dia cuma lecet. Ada pasien pingsan tidak sadarkan diri di parkiran. Pada nggak ada ini, Gak usah nunggu, udah. Langsung aja. Gak usah nunggu. apa lihat ini ya, Cek lagi. Nadinya yang paling dekat. ini ya. Nah, gini. Oke. Sini ya. Nah, Gak segampang ini kan. Nah, langsung dilihat ya di napas ya. nadinya nggak ada. Nadinya nggak ada. Kan tadi mastiin nadinya Ah. nggak ada. Kalau kita mastiin gini. Pastinya ini. Ya gini. Tuh, nggak ada juga nafasnya. Ada juga napasnya, kita langsung kompresi. Gimana menentukan posisi Tulang paling bawah 2 jari. Berarti di Apa sini namanya tadi? Apa? Ingat. tulang jalan sternum? sternum. Ini Ujung sternum. ini Sternum. ini Cari dulu mana ujungnya. Cari dulu sternumnya. Nah, ini ngerasa nih, 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 ujungnya nih. Nah, ini ujungnya nih, nah, ini ujungnya, 2 jari ke atas. dua jari di situ, 2 jari di atas sternum gitu Mas Bagus biar dia ingat. 2 jari di atas sternum. Ya, udah. Posisi kakinya gini nih. Posisinya. Nah, terus tangannya harus Sternum. lurus. Ini. Tangannya harus lurus ya. Iya. Jadi kita nekannya itu sama badan kita, Oh iya, bukan sama otot tangan. bersama badan ya. Ya, jadi nah gitu. Ini yang belum dinyalain. Ya Coba. siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang itu 2. Berarti nggak masuk kan? Kurang tekan ya. Dalam. Merasa nggak 5 Ah. cm sama 6 cm-nya? Terasa sampai ini ya masuk sini. Terus simpan dulunya datang. Kalau ini datang ya udah kita silakan. Lanjut. Ada lagi Oke, yang coba? padanya korb itu apa? Misalkan ini saya korb dulu atau dia apa gimana?
Yang nggak ada kode. Yang nggak ada kode. Kelihatan pasti. Kita nggak tahu kan dia, saya ini masuk aja. Siapa kamu? Kalau nggak ada tanda kan Kelihatan. Kabelnya banyak kan. Oh, Orang. kirain seorang, kirain saya Yang seorang. nanti kan ada yang operasi, ada yang ngituin inhalasinya. Gitu. Inhalasinya bukan dari mulut perawat, yang bukan ada alatnya nanti. Ya. Kalau saya mah dulu pernah yang kecelakaan kayak pingsan gitu ya, dalam mesin itu yang pertama ya lihat gitu juga, tapi nggak pernah belajar ini sih. Cuma dilonggarin ini apa bagian-bagian. Ya sama, kita bukan boboy, terus habis itu dipoto kan, di-share kan. Ambulan. Pencitraan. Kalau aja lah ambulan. Ada lagi yang mau nyoba? Kan jadi tahu kan. Tahu. Oh, ternyata kita itu harus wajib memberikan bantuan hidup dasar, jadi itu mempengaruhi tingkat kematiannya bisa berkurun dengan adanya penjangkut. Ya, kebanyakan mana kamu. Soalnya nanti ada. kerasa dong, kerasa. Saya selama jadi perawat dari tahun 2000 perawat. Udah lulus ya? Iya, ibu lulus tahun berapa? Kita 99 ya. Oh, gitu. Hitung sendiri ya. Dari tahun 99 atau pas lagi saya masih SPK itu, kalau ada pasien yang henti jantung seperti ini, terus yang saya melakukan kompresi, inhalasi segala macam, sampai pasiennya sadar, itu ada kepuasan tersendiri. Sampai nangis. Pernah ada meninggal nggak? Meninggal nangis. Saya itu rasanya matanya tulang rusuk sih. Nah, Nggak pernah makan tulang. sampai kecapean ada. Sampai saya kecapean dan misalnya dirawat inap zaman dahulu, zaman di sini. Kita dokter nggak melakukan kompresi, perawat yang melakukan. Kita berdua sampai kelelahan gantian itu ada, sampai keluarganya sampai kasihan ke kita. Udah deh suster, gitu kan. Dulu kan waktu zaman awal nggak ada ICU. Kalau ada ICU enak ke tim yang datang, ya ternyata nanti segala macam masuk obat kan, segala dialihkan ke ICU. Kalau zaman bahula kan nggak ada, gitu ya. Jadi betapa pentingnya kita cepat dan tepat melakukan bantuan terhadap orang lain yang membutuhkan bantuan kita, yang kalau kita ngerti gitu. Ya jangan sampai nanti di jalan kayak sekarang ada yang itu bukannya kita nolong malah di foto atau direkam ya. Itu ya teman-teman ya. Ada lagi nggak? Mumpung mas bagusnya ini loh. Nanti mau mahal. Bu, kita itu berhenti bantuinnya setelah terlihat apa sih tadi? Perlunya apa udah di sini? Sebelum tim Koblu datang kita wajib kan tadi. Terus. Siapa sih yang harus melakukan BHD? Kita. Iya, kita kan lagi melakukan BHD nih. Nah, berhentinya sampai kolbunya sampai sini atau terlihat gitu. Terlihat sampai datang gantian. Saya lagi kompresi nih. Ah. Lu datang, Ah. kita kompresinya jangan langsung berhenti. Tim Ah. lu biasanya langsung ngebuk dada atau sampai sirkulasi kita beres. Oh, Kita beres di 30, langsung kita lepas, tim lu langsung gantiin. oh. Jadi dia udah siap-siap tuh di sisi sebelah sana. Gitu. Jadi kita beresin dulu siklus kita, dia langsung gantiin. Takutnya nggak fokus terus aja ya. Kan nggak mungkin baru 7, misalnya 27, yang siklus yang ketiga itu baru 7, motong. Ini hitungnya jadi kumaha. Ya. Hitungnya jadi bingung ya. Kalau gitu. Kan 9 27 ya. Nah, makanya tadi beres 9, 1. Ya, satu Oke. lagi. Jadi Satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Sehingga senang kayak. Jadi satu yang ke-10 itu jadi diulang lagi ke satu. Ya. Jadi ya kan 9, 1, 1, 2, 3 gitu. Oke, jadi angka 10 itu diganti sama angka berapa ronde kalian lakukan itu ya. Ingat ya, posisinya harus lurus. Ini lurus di sini. Kita nekennya pakai badan kita. Jangan pakai otot ini tangan. Kalau pakai otot tangan kemungkinannya ya patah tulang rusuk atau Terlalu gimana. kuat ya. Oke. Saya mau nyoba lagi Ada lagi, nggak ada lagi? sebelum keluar? Terus video masuk Kalau YouTube. yang perempuan tadi mungkin yang laki-laki udah kayak ya. Yang Yang perempuan. perempuan mungkin ada yang penasaran. Ayo, saya teh. Yang bukan jangan perawat, jangan perawat. Ada dari farmasi Cara mungkin. melakukan BHD. Boleh silakan tadi. Ini apa? Farmasi. Iya, Oh, ya. silakan.
Yang kasih obat. Sama saya Pasien di depan kasir, di depan farmasi di depan misal, farmasi. lagi ngambil resep tiba-tiba tidak sadarkan diri. Terus langsung amankan pasien. Kalau misalnya pasien duduk atau telungkup, kita diamanin dulu di yang sejajar sama buat nyaman buat pasien. Terus amankan diri juga dan lingkungan juga. Nah, terus kita cek responnya di tepung. Bu, dengar saya Bu. Laki-laki. Laki-laki. Oh iya. Pasiennya nggak respon. Nah, udah misalnya respon, langsung kita minta Gimana? tolong. Minta tolong. Code blue ada pasien tidak sadar di farmasi. Nah, sudah itu kita langsung karena tadi nggak ada respon. Kan di ruang tunggu farmasi, jangan di farmasi nanti si orangnya masuk Farmasi dalam. IGD. Oh, iya. Farmasi IGD nanti. Iya, kadang-kadang harus jelas ya. Iya, di ruang tunggu farmasi. Nah, udah itu karena tadi udah nggak ada respon, kita langsung cek nadinya, nadi yang terdekat. Nah, misal kalau udah nggak ada, kita cek jalan nafasnya dengan cara kita tanggapan dahinya. Nah, kita lihat, oh kalau nggak ada juga, kita langsung kompresi. Kompresinya itu di ujung tulang Cari dulu posisi sternum. dua jari di atas sternum. Iya, dua jari di atas. Lurus kan biasanya. Nah, posisinya di agak lebar aja biar kuda-kudanya. Gini. Nah. Nah, makanya kenapa di tempat kerja kesehatan itu memakai celana, itu salah satunya jika ada kejadian seperti ini. Kalau rok, apalagi rok sepan gimana mau ininya ya? Nah, 4, 5, 6, itu 8, 9. saya kalau di luar kerja aku pakai gamis, pakai kerudung lebar. Tapi kenapa teh di sini memakai seperti ini? Kurang satu kan. Karena tahu bahwa nanti kalau misalnya kita ke pasien ada infeksi segala macam dan melakukan seperti ini, kalau kita pakai celana kan jelas. jalur nafas di lagi ya. Cek nadi lagi. Cek nadi lagi. Cek nadi lagi, nadinya nggak ada. Ini lagi berarti kalau nggak ada Kompresi lagi kita langsung. kompresi lagi. Kompresi lagi langsung. Stop. 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3. Biasanya kalau mau ngelatih BAD suka pakai celana olahraga biasanya. Oke, Biar gampang kurang satu. lagi. Tempat dulunya datang beres. Ada lagi yang mau nyoba? Tan, kamu nyoba